Indonesia siap untuk mengakui Israel. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya, bagaimana tentang ini semua? Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. 3 kali dengerin bahwasanya Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden seperti apa, ngerti. Karena bagiku itu adalah sesuatu yang apa yang terjadi menjijikkan banget. Dalam kasus ini, pembunuhan yang masih berlangsung, genosida itu belum berhenti loh. Kenapa harus terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel? Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, lalu kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andaikan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Tapi teman-teman sekalian nggak selesai sampai di sana. Karena Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam Board of Peace yang dibuat sama Trump. Dan itu menurutku adalah jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru. Ada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel. Kalian pengkhianat Indonesia. Karena Indonesia ini merdeka salah satunya adalah berkat pengakuan Palestina. Doa orang Palestina. Andai Anda bukan seorang Muslim, Anda adalah seorang Indonesia. Andai bukan orang Islam, andai bukan orang Indonesia, cukup menjadi manusia. Tak usah jadi orang Indonesia, tak usah jadi orang Islam. Cukup jadi manusia saja untuk memahami masalah Palestina. Alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih dari MUI Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini melalui Kiai Khalil Nafis, beliau mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace bentukan Donald Trump. Karena langkah bergabungnya Indonesia itu dianggap tidak masuk akal sama sekali dan mustahil sebagai bentuk keberpihakan terhadap korban penjajahan. Belum lagi Indonesia ikut menyumbang triliunan rupiah sebagai bentuk partisipasi kepada forum tersebut, dan itu bukan dana pribadi presiden, tapi uang pajak dari rakyat yang dialokasikan. Astagfirullahaladzim. Coba teman-teman bayangkan, kita buat sederhana lagi nih biar mudah dipahami. Ada penjahat yang menyerang seseorang, kemudian koordinatornya penjahat itu meminta orang-orang untuk mengumpulkan dana ke dia, yang katanya nanti dana ini didistribusikan untuk para korban. Masuk akal nggak? Percaya nggak kalau bantuan itu bakalan disalurkan dengan benar? Ya nggak mungkin, mustahil. Namanya juga penjahat. Celakanya lagi, ada yang ikut nyumbang lewat koordinator penjahat itu, padahal ia adalah temannya korban. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Save dan sebarkan pesan ini agar kita tidak menjadi antek-antek asing. Hai, antek-antek asing. Barakallahu fikum.